sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang bergerak di sektor agraris atau pertanian. Potensi pertanian di Indonesia didukung oleh letak geografis Indonesia yang berada di sekitar garis khatulistiwa. Kesuburan tanah, persediaan air yang melimpah, sumber daya hayati, dan kondisi alam tropis yang sesuai. Jenis tanah Indonesia yang sebagian besar tanah vulkanik merupakan tanah yang subur untuk pertanian. Program pemerintah yang mendukung aktivitas pertanian agar pertanian berjalan dengan sempurna yaitu bantuan kredit petani dan subsidi pertanian dibedakan atas pertanian lahan kering dan pertanian lahan basah. Berikut adalah jenis-jenis tanaman pangan di Indonesia. Jenis sumber pangan di Indonesia yaitu padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sukun, dan umbi-umbian. Dua, potensi dan sebaran sumber daya perkebunan. Perkebunan terdiri atas berbagai jenis komoditas. Ada yang berupa buah seperti kelapa, kelapa sawit, kopi, coklat, pala, dan getah seperti karet dan damar. Di Indonesia, perkebunan dikelola oleh pemerintah, pihak penguasa swasta, maupun masyarakat. Perkebunan yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara II atau Persero merupakan badan usaha yang bergerak di bidang perkebunan. Keberadaan perkebunan di Indonesia sangat beragam, bergantung pada daerah, iklim tanah, dan ketinggian tempat. Potensi dan sebaran sumber daya perikanan. Indonesia selain dikenal sebagai salah satu negara yang bergerak di sektor agraris atau pertanian, Indonesia juga dikenal dengan sebutan negara maritim atau kelautan. Potensi kelautan di Indonesia didukung oleh letak geografis Indonesia dan memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, yaitu 81.000 km, yang dimana memiliki potensi kekayaan laut yang besar. Kekayaan laut Indonesia terdapat di laut teritorial dan di kawasan zona ekonomi eksklusif. 4. Potensi dan sebaran sumber daya peternakan. Sektor peternakan dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas. Hewan yang termasuk ternak besar yaitu sapi, kuda, dan kerbau. Peternakan sapi banyak ditemukan di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Boyolali. Peternakan kuda banyak tersebar di Sumbawa, Flores, Timor, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Kerbau banyak dipelihara oleh masyarakat yang dimanfaatkan untuk mengelola lahan pertanian. Persebarannya banyak terdapat di Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Kita masuk ke dalam potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri. Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam, baik berupa pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, maupun kehutanan. Hasil dari sumber daya alam ini harus diolah agar memberikan nilai tambahan dan nilai jual. Pengolahan hasil sumber daya alam disebut agroindustri. Agroindustri bermanfaat membuka lapangan kerja di pedesaan sehingga mencegah terjadinya urbanisasi. Oleh karena itu, pembangunan agroindustri di Indonesia harus berbasis sumber daya alam Nusantara bukan dari hasil impor. Yang pertama ada pertanian. Industri yang berbasiskan pertanian dibedakan menjadi industri pengolahan hasil pertanian pangan, pertanian buah-buahan, dan pertanian sayuran. Industri pengolahan hasil pertanian pangan antara lain penepungan. Industri penepungan atau powdering bertujuan untuk menghasilkan produk pangan yang memiliki nilai yang tinggi. Tepung dapat menghasilkan produk seperti kue dan roti. Selain penepungan, hasil pertanian dapat diolah seperti emping, dodol, mie, kerupuk, keripik, dan getuk.
Yang kedua ada perkebunan. Di Indonesia perkebunan banyak dikelola oleh pemerintah, pihak pengusaha swasta dan masyarakat. Keberadaan perkebunan di Indonesia sangat beragam, bergantung pada daerah iklim, tanah, dan ketinggian tempat. Yang pertama ada komoditas buah. Indonesia memiliki kekayaan melimpah yang dikenal di dunia, antara lain kelapa, kelapa sawit, dan kopi. Yang kedua ada komoditas rempah-rempah. Sejak zaman dahulu, Indonesia yang sangat terkenal sebagai penghasil rempah-rempah, sehingga bangsa asing banyak berdatangan ke Indonesia. Adapun komoditas rempah-rempah antara lain adalah pala, cengkeh, lada, kayu manis, dan kayu putih. Adapun komoditas industri antara lain teh, tebu, tembakau, dan karet. Yang ketiga ada peternakan. Sektor peternakan berdasarkan jenis sumber daya hewan yang dikembangkan dibagi dalam 3 kelompok, yaitu ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas. Di Indonesia, daerah yang dikembangkan sebagai sentra produksi susu dapat dilihat pada tabel berikut, yang dimana Provinsi Sumatera Barat berada di Kabupaten Padang Panjang, Padang, dan Sawah Lunto. Ini merupakan sentra pengembangan industri susu di Indonesia. Selain itu, industri daging bertujuan untuk menghasilkan produk olahan daging dengan kualitas yang baik. Di Indonesia, daging banyak digunakan untuk bahan membuat bakso, sate, sosis, dendeng, abon, dan nugget, atau perkedel daging. Di Indonesia, sentra pengembangan industri daging dapat dilihat daripada tabel berikut. Ada 7 provinsi dan 7 kabupaten yang kita bisa lihat pengembangan industri daging. Yang keempat ada perikanan. Pengolahan hasil perikanan secara modern dibedakan atas proses pembukuan, pengalengan, dan surimi atau daging lumat. Pembukuan produk ikan dipasarkan dalam keadaan beku dengan masih berupa bahan mentah. Yang kedua, pengalengan. Produk ikan yang dipasarkan sudah dikemas dalam bentuk kaleng. Industri pengalengan ikan di Indonesia yaitu di Banyuwangi atau Muncar dan Sulawesi Utara Bitung. Bahan mentah ikan kaleng yaitu ikan tuna, cakalang, dan lemeru. Yang ketiga ada sumiri atau daging lumat. Merupakan produk ikan yang setengah jadi diolah dengan cara melumatkan daging ikan. Produk surimi yaitu antara lain bakso ikan, sosis, nugget, sate lilit, otak-otak, dan pempek. Yang kelima, kehutanan. Letak geografis Indonesia yang berada di daerah tropis menyebabkan Indonesia kaya akan hasil hutan, yaitu kayu dengan kualitas tinggi. Produk utama hutan Indonesia adalah kayu olahan seperti kayu lapis, kayu, dan gergaji. Pengolahan agroindustri di bidang kehutanan antara lain: 1. Industri pulp dan kertas. Hasil hutan berupa tanaman industri, bukan hasil hutan lindung. Kedua, industri barang dari kayu, bambu, rotan seperti perabotan rumah tangga dan furniture. Yang ketiga ada industri obat-obatan. Dan keempat ada sebagai bahan bangunan misalnya kayu jati. Potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan. Yang pertama ada energi matahari. Energi matahari merupakan energi utama yang diterima oleh bumi. Matahari yang menyinari Indonesia sepanjang tahun dapat dijadikan sumber pembangkit listrik. Keuntungan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS diterapkan di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Matahari bersinar sepanjang tahun sehingga sumber energi tersedia selamanya dengan gratis. Yang kedua, cocok untuk daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh jaringan PLN. Yang ketiga, tidak menimbulkan polusi udara, kebisingan, dan efek pemanasan global. Keempat, waktu beroperasinya panjang, dapat mencapai 20 tahun. Yang kelima, perawatannya sangat mudah dan biayanya sangat murah. Yang kedua ada energi air atau pembangkit listrik tenaga air. PLTA terlebih dahulu dengan membendung air sungai sehingga
menjadi waduk, kemudian di dekat bangunan dibangun pipa yang mengalirkan air dari atas untuk menggerakkan turbin. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro merupakan pembangkit listrik berskala kecil, yaitu kurang dari 200 kW. Pembangkit ini menggunakan aliran air sebagai sumber penghasil energi. Kelebihan dari PLTMH itu adalah: 1. Konstruksi alat sederhana, mudah dioperasikan, mudah dalam perawatan dan penyediaan sukunya cadangan. 2. Mampu beroperasi lebih dari 15 tahun. 3. Mudah digunakan oleh masyarakat luas, cocok untuk cakupan wilayah desa, terutama bagi desa terpencil yang tidak menerima listrik dari PLN. Aliran air sebagai sumber energi sangat melimpah. Ketiga, energi gelombang laut dan arus laut. Pembagian listrik tenaga gelombang laut PLTGL merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan gelombang atau ombak laut. Kelebihan dari pembangkit listrik tenaga gelombang laut Indonesia sebagai berikut: sumber gelombang laut sangat melimpah dan tidak akan pernah habis, tidak menimbulkan polusi sehingga ramah lingkungan, pembangunan dan pengoperasiannya tidak merusak ekosistem laut, dan yang terakhir tidak memerlukan konstruksi alat yang luas. Ini adalah potensi panas bumi di Indonesia. Energi panas bumi di Indonesia terdapat 252 lokasi panas bumi yang tersebar, mengikuti jalur pegunungan api dari mulai Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Berdasarkan lokasinya, yaitu sekitar 80% lokasi panas bumi di Indonesia berasosiasi dengan sistem vulkanik aktif seperti Sumatera, 81 lokasi, Jawa 71 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara 27 lokasi, Maluku 15 lokasi, dan terutama Sulawesi Utara yaitu 7 lokasi. Energi panas bumi merupakan sistem hidrometal yang berkaitan erat dengan vulkanisme, yaitu terletak pada zona pertumbuhan antar lempeng aktif sehingga terdapat aliran panas yang tinggi. Energi yang bersumber dari panas bumi merupakan energi yang dapat energi fosil. Kelebihan energi panas bumi adalah sebagai berikut: energi ramah lingkungan atau clean energy dibandingkan dengan energi fosil. Proses eksplorasi dan eksploitasinya tidak membutuhkan lahan yang luas. Yang kelima, energi angin. Angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin listrik atau memompa air untuk kebutuhan pertanian dan peternakan. Di Indonesia terdapat sekitar 50 lokasi yang memiliki kecepatan angin antara 3-5 meter per detik. Hal ini berpotensi untuk menggerakkan turbin kecil dan menengah agar kecepatan anginnya bertambah. Maka turbin angin ditempatkan di daerah yang tinggi seperti yang dilakukan di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan, menambah ketinggian 10-24 meter sehingga kecepatan angin bertambah dari 3,8 meter per detik menjadi 5,5 meter per detik. Yang keenam, ada energi biomasa. Pembangkit listrik Bu.
Pembangkit listrik tenaga sampah. Pembangkit listrik tenaga sampah merupakan upaya untuk mengurangi sampah yang menumpuk dan menimbulkan polusi. Sampah yang digunakan untuk PLTSA yaitu sampah organik yang berasal dari pasar, rumah tangga maupun tempat lainnya. Yang kedua ada bioetanol, biodiesel, dan biogas. Bioetanol merupakan bahan bakar yang berasal dari tumbuhan hijau dan menghasilkan etanol sebagai pengganti bensin. Misalnya ubi kayu dan ampas tebu. Bahan bakar bioetanol disebut gas sohol. Adapun biodiesel merupakan bahan bakar yang berasal dari tumbuhan hijau pengganti solar seperti kelapa sawit, buah jarak, dan kacang-kacangan. Yang ketujuh ada energi nuklir. Energi nuklir adalah sebuah energi alternatif yang relatif besar potensinya untuk menggantikan energi fosil. Saat ini cadangan uranium dunia cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dunia hingga 100 tahun. Bahkan dengan teknologi pengolahan dan pengembangbiakan pada jenis reaktor tertentu dapat mencukupi sehingga 3.600 tahun mendatang. Tingkat keamanan dalam menggunakan energi nuklir yang dapat menyebabkan kecelakaan dan bencana karena radiasinya sudah diantisipasi oleh PLTN. Seperti tidak ada kontaminasi limbah radioaktif terhadap alam sekitar baik air maupun udara. Indonesia sendiri sebenarnya sudah memiliki reaktor nuklir sejak tahun 1979, yaitu penelitian dan pengembangan yang berada di Yogyakarta, Bandung, dan Serpong, yang masing-masing memiliki kapasitas 100 kW, 2 MW, dan 30 MW. Namun tenaga yang dihasilkan tersebut sangat kecil dibandingkan kapasitas PLTN sebenarnya. Pengelolaan sumber daya alam, penyediaan bahan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan. 1. Inventarisasi. Inventarisasi berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi mengenai sumber daya baik dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Pemanfaatan sumber daya merupakan tahapan eksploitasi untuk menghasilkan produk berbasis sumber daya yang diperlukan oleh masyarakat. 3. Pelestarian. Kegiatan pelestarian dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut: menjaga lahan pertanian sawah produktif dan konservasi lahan menjadi lahan non-pertanian, menetapkan daerah kawasan konservasi seperti tanaman nasional dan cagar alam. Kesimpulan, ketahanan pangan, industri, dan energi. Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, dan energi baru dan terbarukan, potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Potensi dan persebaran sumber daya penyediaan bahan industri, potensi dan persebaran sumber daya penyediaan energi baru dan terbarukan, pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan pangan industri serta energi baru dan terbarukan di Indonesia.